Halo semua, selamat datang di kuliah MSPA 121 Praktikum Pengujian Prestasi Mesin. Perkenalkan, nama saya Isnain Aliman dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Pada segmen ketiga ini saya akan menjelaskan kepada Anda terkait instrumentasi pengukuran. Pada segmen sebelumnya kita telah membahas terkait instalasi kompresor torak. Pada kali ini kita akan berfokus pada instrumentasi pengukuran yang akan kita gunakan pada peralatan ini. Yang pertama adalah termometer. Jadi pada skema ini adalah termometernya dan juga di sini ada muka sensor untuk temperatur. Kemudian yang kedua adalah dinamometer, jadi dia letaknya ada di sini, ini untuk mengukur torsi dari motor listrik. Kemudian yang ketiga adalah takometer, di sini ya, ini untuk mengukur kecepatan putar dari kompresor, dan yang terakhir adalah pressure gauge. Di sini ada 4 pressure gauge ya. Pada slide ini Anda dapat melihat instrumen pengukuran berupa termometer, kemudian ada dinamometer, kemudian ada pressure gauge, dan juga ada tachometer. Jika kita melihat pada skema pengujian kompresor torak di samping kanan ini, terdapat beberapa parameter yang akan kita ukur berdasarkan posisi dari skema ini ya. Bermula dari sisi inlet, di sini ada informasi TW dan TD, baik inlet dan juga outlet. Ini adalah temperatur wet bulb dan juga temperatur dari dry bulb. Nah, ini akan diukur menggunakan termometer pada sisi inlet dan outlet. Kemudian masuk pada sistem pipanya, di sini ada P1T1 sebelum kompresor, ada P2 dan T2 sebelum masuk reservoir, kemudian ada delta P setelah melalui release valve, dan juga ada P3 dan T3 setelah dan sebelum dia akan keluar dari sisi outlet di sini ya. Ini untuk sistem perpipaannya, dan kemudian untuk kompresornya sendiri pun di sini kita akan mengukur kecepatan putar dari kompresor berupa RPM dan juga gaya yang dihasilkan oleh motor listrik ya menggunakan ini sistem dinamometer yang akan kita konversikan menjadi torsi yang dihasilkan oleh motor listrik. Nah, semua parameter di atas ini akan kita ukur untuk menentukan performa dari kompresor yang diukur menggunakan instrumentasi pengukuran di samping ini. Terkait dengan pengukuran temperatur, di sini terdapat 7 parameter temperatur yang harus kita ukur untuk mengukur performa dari kompresor torak. Yang pertama adalah pada temperatur sisi inlet dan juga sisi outlet. Di sini kita akan mengukur temperatur wet bulb dan juga dry bulb. Jadi untuk pengukuran temperatur wet bulb, maka termometer ini di sini ada dua ya. Yang satu termometer ini akan dihubungkan dengan wadah air di bawahnya, sehingga posisi muka ukur dari termometer akan mewakili temperatur wet bulb. Sedangkan untuk pengukuran dry bulb, maka termometer yang satunya ini tidak perlu dihubungkan kepada wadah air. Terkait dengan pengukuran T1, T2, dan T3 yang telah dijelaskan pada skema sebelumnya, di sini terdapat panel sensor dari termokopel yang dihubungkan pada sistem perpipaan kompresor torak. Ini adalah video yang mendemonstrasikan seperti apa panel sensor dari termokopel ini. Terkait dengan panel sensor temperatur ini, jika kita ingin mengamati T1, T2, dan T3, maka kita bisa memutar panel seperti di video ini untuk mengubah bacaan temperaturnya. Sebenarnya panel ini dapat membaca hingga 10 variasi temperatur ya, tetapi kita hanya menggunakan 3 saja, yakni posisi 1, posisi 2, dan posisi 3. Jika kita melihat kembali pada skema di samping ini, kita akan mengukur 4 posisi tekanan dari instalasi kompresor torak ini. Terkait dengan pengukuran tekanan, di sini sebenarnya terdapat dua tipe alat ukur ya. Yang pertama adalah manometer atau yang ini ya. Dan yang kedua adalah pressure gauge. Manometer digunakan untuk mengukur tekanan statik pada posisi P1, kemudian delta P, dan juga P3. Sedangkan P2 yang mewakili tekanan pada reservoir ini, reservoir tank, kita menggunakan pressure gauge seperti pada gambar di samping ini. Ini adalah video demonstrasi bagaimana cara mengukur tekanan P1 menggunakan manometer pada kondisi kompresor yang sedang menyala. Nah, sekarang kita perhatikan pada sisi manometer ini ya. Jadi kita punya 3 manometer, ini manometer 1, 2, 3 ya. Jadi kalau misalnya ini sekarang menunjukkan di angka sekitar 160 dan 150 ya. Kalau misalnya saya ganti RPM-nya, percepat ya, maka dia pun akan sedikit berubah ya. Seperti itu kira-kira. Perlu diingat bahwa gauge fluid yang digunakan ini adalah air, sehingga satuan yang digunakan pada manometer ini adalah mmH2O. Berikut ini adalah video demonstrasi bagaimana cara untuk mengukur tekanan P2 atau tekanan reservoir menggunakan pressure gauge pada kondisi kompresor yang sedang menyala.
Proses yang dilakukan pada video ini adalah proses mengisi tangki reservoir hingga tekanan 40 psi. Untuk menjaga tekanan tetap konstan pada 40 psi, maka saya harus mengatur katup pressure release valve di sebelah sini. Perlu diingat di sini terdapat dua satuan yang dapat digunakan. Yang pertama adalah bar, dan yang kedua adalah satuan PSI. Bar ditunjukkan pada skala 0, 2, 6, 10, dan 14. Sedangkan satuan PSI ditunjukkan pada skala 0, 40, 80, 120, hingga 200. Ini adalah instalasi dinamometer yang berfungsi untuk mengukur besarnya torsi yang dihasilkan oleh motor listrik. Adapun satuan yang akan diukur di sini adalah Newton, sehingga ketika Anda ingin mencari torsi motor listrik, maka Anda harus mengkalikan gaya yang terukur di sini terhadap lengan gayanya. Jika Anda melihat skala ukur di sini, kira-kira gaya yang terukur adalah 26 Newton. Kemudian ini adalah video demonstrasi bagaimana cara untuk mengukur torsi yang dihasilkan oleh motor listrik. Ini pada saat posisi 600 rpm ya. Nah, jadi kita ingin mencari berapa sebenarnya torsi dari ini, dari dinamometernya. Nah, karena ini sudah menunjukkan ke bawah, artinya kan dia masih ada di bawah lagi ya skala si ininya, gayanya. Nah, sekarang kita cari nih sampai dia floating. Jadi dengan tuas ini kita atur sampai dia floating bagian ininya. Kalau misalnya dia floating berarti itu adalah bacaan gaya torsi yang dimiliki oleh si motor ini ya. Nah, ini bisa dilihat sekarang dia sudah mulai floating ya. Nah, kira-kira seperti itu, jadi dia tidak ke bawah dan tidak ke atas lagi. Berarti bacaannya adalah, nah ini kita lihat di sini sekitar 30 Newton ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu bagaimana cara untuk membaca besarnya gaya atau torsi dari motor listrik ya. Instrumen yang terakhir adalah tachometer. Tachometer ini berfungsi untuk mengukur kecepatan putar dari kompresor torak. Rentang operasi optimum dari kompresor ini berkisar antara 400 hingga 800 rpm. Berikut ini adalah video demonstrasi bagaimana cara membaca skala pada tachometer yang mengindikasikan kecepatan putar dari kompresor torak. Ini RPM-nya. Kira-kira seperti itu materi dari segmen 3 instrumentasi pengukuran ini. Cukup sekian, sampai jumpa di segmen keempat dengan topik prosedur pengambilan data.